puji dan syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang mudah-mudahan kita selalu diberikan nikmat sehat, panjang umur, murah rezeki dan dalam keadaan lindungan Allah Subhanahu wa taala. Sholawat serta salam semoga selalu dilimpahkan kepada junjungan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan syafaatnya sampai kepada kita selaku umat. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Abah Yai, Abuya yang terhormat, para ustaz, para kiai dan yang hadir semuanya, itu adalah satu yang pertama saya ucapkan ribuan terima kasih atas kehadirannya kami atas nama keluarga besar dari keluarga almarhum Bapak Haji Awang. Kebetulan pada hari ini 4 hari sebelum Bapak kami meninggal dunia ini, pas di bulan ke-26, di hari ke-26 di bulan Ramadan. Kebetulan waktu itu bertepatan di hari ini pula 4 hari sebelum saya meninggal dunia, sebelum Bapak meninggal dunia itu saya undangan taklik akbar berjintung dari bertepatan. Baik Bapak, Mbah Yai, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya di Bogor, bahkan ada jamaah saya, bahkan ada pasien saya, dan bahkan ada tamu saya yang bertanya begini. Ini pengetahuan buat kita semua Pak yang salah kaprah. Pak Ustadz, saya mau tanya, Pak Haji, saya mau tanya, kok kenapa zaman sekarang kan lagi globalnya, lagi rame-ramenya orang pakai punya elektronik, pakai handphone. Kok kenapa saya melihat kontak, melihat baik saudara saya, tanya, saudara saya, teman saya, rata-rata yang diagungkan adalah seorang ibu. Fotonya yang sudah meninggal ibu lagi, ibulah, mamalah, umilah, emaklah, semuanya ibu. Belum pernah ada foto almarhum bapaknya, jarang-jarang. Mohon penjelasannya. Ke saya bilang tuh Pak Ustadz Mulyadi, ini bagaimana? Sampai negara pun ada menetapkan tanggal 22 Desember sebagai hari ibu. Nggak ada hari bapak. Hari bapak nggak ada hari ayah. Ini bagaimana? Oke, saya jawab satu dengan yang sepengetahuan saya. Bapak, ini buat kita pendidikan masing-masing, buat iktibaran, tafakuran buat kita. Ibu memang lebih sempurna. Sampai baginda Rasul, ummuka, thumma abuka. Ibumu, selanjutnya adalah bapakmu. Sampai 3 banding 1, 3 kali. Artinya menghormati ibu itu lebih afdol daripada bapaknya. Tapi ingat Pak, nih buat anak-anak sekarang, jangan postingnya ya kalau ibunya udah meninggal, bapaknya meninggal, postingnya ibu lagi, bapaknya kapan? Padahal terus terang, memang ibu yang menyusui, ibu yang mengandung. Cuma ada pertanyaan dari saya, apakah seorang ibu bisa menyusui? Apakah seorang ibu bisa melahirkan kalau tidak ada perjuangan bapaknya mencari nafkah? Ayo, bener nggak? Bener nggak? Berarti kesatu, jangan lupakan orang tua laki-laki akibat kerja keras, kerja mencari nafkah, menimbulkan bahan makanan dimakan sama ibunya, jadi keringet, jadi air susu, di mana lahir tuh perjuangan bapak. Yang kedua, yang paling utama, saya mau tanya ke anak-anak santri sini, ada nggak? Masa di sini ada yang namanya Ahmad, ada yang namanya Ahmad. Saya mau tanya, Ahmad binnya bin siapa? Bin ibu apa bin bapak? Bapaknya siapa namanya Ahmad? Siapa? Ramin. Kalau ibunya siapa? Ayah. Nanti Rahmat ya mau meninggal atau udah meninggal dunia,
Ahmad bin Ayat, begitu nggak? Nanti Pak, mulai dari Ali dihisab mau dia di alam barza, kita ngirimkan doa, bukan nama ibu yang disebut, tapi di yaumul kiamat nama bapaknya. Berarti kenapa kita bukan menghormati bapak? Dua-duanya kita hormati. Terkadang status melupakan bapak, termasuk keluarga saya. Kalau bikin status, mama lagi bapak saya kemana? Bapak saya kemana? Perjuangan bukan satu, bukan dua, dari susunya. Makanya buat kita semuanya Pak, awas jangan melupakan masalah orang tua laki-laki. Tidak ada si Wahyudin bin Haji Mardiga, si Wahyudin bin Haji Awang. Di yaumul kiamah nanti dipanggil ya Wahyudin bin Abdi Haji Awang, bukan ya Wahyudin bin Haji Mardiga. Itu artinya, yuk, ibu bapak itu satu pangkat di yaumul kiamah. Lebih pertama imam, yaitu seorang laki-laki, tidak ada imamnya adalah perempuan. Kalau di dunia berbagi kemuliaan, berbagi hasil, berbagi apapun, baru ibu 3:1. Nah, akhirnya saya jawab, banyak tamu saya, pasien saya, jamaah saya jawab seperti itu. Mereka menyadari, oh ternyata selama ini kita salah. Bukan kita salah, kenapa kita selalu memuliakan ibu tapi tidak pernah melupakan bapak. 3 unsur Pak, 3 unsur kesimpulan yang kita hendakin tadi saya bikin di mukadimah. Bagaimana caranya? Kita punya orang tua, baik ibu, baik bapak. Biar apa? Biar kita berjalan terus ganjarannya untuk orang tua kita. Yang tadi di surat Al-Imran, silakan dibuka di kitab Qurtubi. Ada penjelasan di sana. Saya bilang, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Yuk anak-anak di sini yang masih ada orang tuanya, yang orang tuanya udah nggak ada, jadilah orang-orang baik biar ganjarannya buat terus menerus buat orang tuanya. Orang baik itu siapa? Dijelasin di surat Al-Imran. Semua penjelasannya ada. Alladzina yunfikuna fis-sarra'i wad-dharra. Orang yang baik itu adalah orang yang berkontribusi. Yunfikuna, orang yang bermanfaat. Fis-sarra wad-dharra, baik dalam keadaan terang, wad-dharra atau dalam keadaan gelap. Mau kelihatan orang ke, mau gak kelihatan orang ke, ayo bermanfaatlah buat orang banyak. Tapi jangan manfaat itu dimanfaatkan. Yang kedua, yaitu wal kadzibina al-ghaib. Ayo, tahan emosi, tahan amarah. Walaupun itu amarahnya kita kejam. Nih Pak, abang-abang saya yang di sini, alhamdulillah, saudara-saudara yang di sini rata-rata udah menjadi kultur orang Pekayon, menjadi kultur di mana-mana. Tukang sayur ributnya sama tukang sayur. Ustadz Jaya, ya, Ustadz ributnya sama Ustadz, Kiai ributnya sama Kiai. Tapi Pekayon saya canggih, alhamdulillah. Kenapa? Ada wal kadzibina. Awas, redain emosi. Kenapa? Yang pertama, rata-rata ya kebiasaan kultur manusia, kalau udah satu kesalahan dendam sampai ke akar-akarnya. Benar nggak? Itu rata-rata. Ustadz Yusuf ada masalah dengan tetangga, anaknya tahu, ribut sampai ke anaknya, sampai ke cucunya, sampai ke cicitnya. Ya Allah, ya Rabbana. Tuh. Dan yang ketiga, yang disebut orang baik itu adalah wal afina anin nas, yaitu memaafkan kesalahan orang. Ustadz Saroni punya tetangga, dulunya Ustadz Saroni kobong apa kayak gimana sama tetangga, dipasangin jangkrik lah, ya kan, dioyak-oyak lah. Saking sabarnya seorang Ustadz Saroni, Ustadz Hadi sama pagernya ini, saking sabarnya, udah maafin itu, ya, maafin kesalahan orang. Biasanya orang Pak, kalau udah salah, udah 30 tahun yang lalu masih dihitung
diungkit lagi, Mas, tuh Mas, uang pokayan gitu Mas, begitu. Beda sama orang Madura, gitu. Ya, kalau udah masalah yang udah 30 tahun, 40 tahun diungkit, akhirnya turun temurun gitu. Jadi ayolah kita menjadi manusia yang baik, belajar kalau belum jadi manusia yang baik, belajar menjadi manusia yang lebih baik. Insya Allah. Yang pertama tadi saya simpulkan yaitu adalah menjadi orang yang bermanfaat. Yang kedua, kita menahan emosi, menahan segala egois kita, dan yang ketiga adalah memaafkan kesalahan orang. Insya Allah mudah-mudahan sedikit ada gambaran dari saya. Yang pertama, bagaimana antara bapak dan ibu, postingannya nih zaman sekarang nih lagi rame gitu kan, ibu melupain bapak, padahal bapak adalah pejuang buat kehidupan kita. Bapak adalah yang memberi keringat dan memberi kehidupan untuk anak-anaknya, ya. Insya Allah mudah-mudahan nanti karena yang untuk pimpinan hall yang ke-12 ini ya, ke-12 ini insya Allah sama Mbah Yai, Abah Buya dipimpinnya, dan nanti doanya mungkin dari mamang saya dan Ustaz Nedi ataupun yang lainnya. Insya Allah mudah-mudahan berkumpulnya kita di sini secara ikhlas, kita yang orang jadi manfaat, yang selalu menahan emosi, meredamkan emosi, dan selalu memaafkan kesalahan orang. Mudah-mudahan kita semua ini doanya dikabul sama Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, kita semua dalam menghadapi bulan Ramadan ini dikasih keberkahan sama Allah Subhanahu wa taala. Keluarga kita, anak, keturunan kita, orang tua kita yang bersangkut paut dengan darah kita, insya Allah Allah berikan rahmatnya kepada mereka. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.